Mengingat, perang Rusia Ukraina yang semakin hari semakin menjadi-jadi, di mana Amerika dan sekutunya itu berada di belakang Ukraina, sementara Cina, India, Iran, dan Korea Utara itu memberikan dukungan kepada Rusia. Akankah ini memicu perang dunia ketiga atau akankah perang ini akan membawa kita ke perang dunia ketiga? Dan jika memang ini terjadi, apakah masih ada negara yang aman untuk kita tinggali? Jumpa lagi bersama saya Fandi Adriansyah. Di video kali ini kita akan reaction video yang membahas 10 negara yang aman untuk ditinggali ketika perang dunia ketiga itu terjadi. So guys, apakah Indonesia termasuk ke 10 daftar negara yang aman ketika perang dunia ketiga itu terjadi? Yuk guys, kita langsung aja simak videonya. Konflik yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina belum juga menemui titik damai. Yang paling ditakutkan dari konflik yang tidak kunjung usai ini adalah akan memicu pecahnya Perang Dunia Ketiga. Belajar dari sejarah di masa lalu, bagaimanapun perang hanya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik bagi pihak yang menang maupun bagi pihak yang kalah. Namun, jika ternyata resiko terburuk tersebut tidak dapat dihindari, kira-kira masih adakah negara-negara yang aman untuk ditinggali? Yuk guys ya, kalau misalkan terjadi perang antara Rusia, Ukraina, di mana Ukraina ini, di belakangnya itu ada Amerika dan, sekutunya, kira-kira yang menang siapa Bosku ya? Menanggapi Kalau pertanyaan Rusia itu juga memiliki apa ya, tersebut, pada video kali senjata ini yang Infoisi Indonesia akan memberikan 10 daftar negara sangat-sangat, yang dianggap paling aman jika Perang diperhitungkan Dunia gitu loh ya, Ketiga terjadi. yaitu memiliki Beberapa ledaku negara yang nuklir masuk yang pada sangat daftar kali banyak ini Bosku. dianggap cukup aman karena komitmen pada sikap netralitas yang diambil oleh pemerintahnya. Dan ada juga yang diuntungkan karena letak geografisnya serta faktor sosial dan budayanya. Invoice Indonesia ya, buat teman-teman juga ini yang, baru mau lihat channel ini, jangan lupa juga untuk dukung channel Invoice Indonesia Bosku ya dengan cara klik tombol subscribe. Nanti kita taruh link yang video yang, ada di sini di kolom deskripsi Bosku ya. Negara yang dianggap tetap aman jika Perang Dunia Ketiga terjadi, yang pertama adalah negara Kanada. Wih, kan ada termasuk Bosku ya. Meskipun Kanada adalah salah satu anggota NATO, namun Kanada tetap dianggap sebagai salah satu negara yang cukup aman bila perang terjadi. Hal ini karena Kanada memiliki luas daratan yang sangat luas dan hampir 90% penduduk negara ini tinggal dalam radius 150 mil atau sekitar 241 km dari perbatasan Amerika Serikat. Sehingga beberapa wilayahnya jarang dihuni atau bahkan kosong. Kanada juga memiliki persediaan lebih dari 30% air tawar di dunia, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk dihuni dan bercocok tanam. Selain itu, Kanada juga terkenal karena keterbukaannya dengan imigran. Pada tahun 2021, Kanada menempati peringkat ke-10 pada Indeks Perdamaian Global. Widih, kalau perang dunia kedua nih, ketiga nih ya, kita bagusnya Mengutip ke dari Kanada nih Bosku ya, siaran.id, tapi berdasarkan jauh survei ya dari Gallup tahun Indonesia gitu loh. 2018, sekitar Semoga ada 84% yang rakyat dekat dari Kanada Indonesia merasa dan aman tinggal di semoga negaranya Indonesia karena aman. konflik Tapi internal kayaknya dan Indonesia tingkat nggak aman gitu ya. kejahatan yang relatif rendah. Negara dengan populasi penduduk sekitar 40 juta jiwa ini juga memiliki fasilitas publik, pendidikan, medis, hingga keamanan yang bisa dibilang nyaris lengkap. Widih. Peringkat kedua negara yang aman ditinggali jika terjadi perang dunia ketiga Islandia. adalah Islandia. Menurut Global Peace Index atau Indeks Perdamaian Global, Islandia adalah negara teraman di dunia. Negara ini menempati peringkat pertama pada indeks tersebut selama 13 tahun berturut-turut. Widih. Islandia adalah negara yang paling mungkin untuk tetap damai selama Perang Dunia karena lokasi geografisnya yang berada jauh di utara Eropa, di tengah Samudra Atlantik, dan juga karena tradisi pasifisnya. Islandia adalah salah satu negara Nordik dengan populasi yang relatif kecil yaitu sekitar 370 ribuan.
Islandia memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah yang dikaitkan dengan standar hidup yang tinggi, populasi kecil, sikap sosial yang kuat terhadap kejahatan, tingkat kepercayaan yang tinggi pada kepolisian mereka yang terlatih dan berpendidikan tinggi, dan kurangnya ketegangan antara sosial dan ekonomi. Beda ya di Indonesia bosku ya, kita itu untuk sekarang ya, kita bukan nggak percaya sih, tapi kepercayaan kita kurang ya terhadap, Islandia tidak memiliki aparat militer gitu. dan polisi tidak membawa senjata Mungkin api. karena Polisi di kasus-kasus negara yang ini hanya kemarin ya. dibekali dengan tongkat yang dapat diperpanjang dan semprotan merica. Islandia juga memiliki undang-undang untuk menjamin kesetaraan seperti pernikahan sesama jenis yang sah dan adopsi sesama jenis, kebebasan beragama, dan upah yang setara untuk pria dan wanita. Berikutnya ada negara Selandia Baru. Selandia Baru dianggap sebagai salah satu negara yang cukup aman jika perang dunia terjadi, terutama karena letak geografisnya. Negara ini memiliki lokasi terpencil yang jauh dari kekuatan Rusia dan Amerika Serikat, dua negara yang kemungkinan menjadi pemain utama dalam konflik. Selain jauh, wilayahnya yang bergunung-gunung akan memberikan perlindungan jika jatuh di ambang invasi. Selandia Baru juga merupakan tempat paling mandiri di dunia dalam hal pangan dan pertanian serta memiliki sumber daya alam yang masih melimpah. Negara ini juga tidak memiliki hewan mematikan. Negara ini pada dasarnya tidak memiliki konflik domestik dan internasional, setidaknya jika dibandingkan dengan negara-negara lain, dan tetap relatif tidak terpengaruh oleh COVID-19 selama beberapa tahun terakhir. Wih, Seperti Islandia, Selandia keren Baru bosku ya memiliki tingkat Islandia Baru ya. kejahatan yang sangat rendah, terutama kejahatan dengan kekerasan. Kepolisian Selandia Baru juga tidak dibekali dengan senjata api. Warga Selandia Baru umumnya berpikiran terbuka dan memiliki undang-undang yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berbicara atau berekspresi. Penduduk negara ini juga dikenal sangat ramah pada para pendatang. Tidak heran jika pada Global Peace Index tahun 2021 kemarin, Selandia Baru menempati peringkat kedua sebagai negara paling aman secara global, atau berada satu peringkat di bawah Islandia. Negara keempat yang dianggap Swiss. cukup aman jika perang dunia terjadi adalah negara Swiss. Meskipun Swiss berbatasan dengan Jerman, Prancis, dan Italia yang kemungkinan besar akan berperan aktif dalam Perang Dunia Ketiga, tapi kemungkinan bagi negara ini untuk terlibat dalam perang sangat kecil. Hal ini karena wilayah Swiss yang dikelilingi oleh medan pegunungan yang sulit. Selain itu, mengingat fakta bahwa Swiss terkenal dengan sikap netralitasnya yang konsisten, dan ini masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Dan juga negara ini merupakan negara non-blok, yaitu negara yang tidak pernah berada dalam suatu aliansi sehingga tidak pernah memiliki musuh. Dalam Global Peace Index tahun 2021, negara Swiss menempati peringkat ke-7 sebagai negara paling damai di dunia. Swiss juga menempati peringkat di atas rata-rata dalam hal kesejahteraan subjektif, pendapatan, kesehatan dan pendidikan, serta kualitas lingkungan. Namun jika kemungkinan terburuk tidak bisa dihindari, pemerintah Swiss sudah mempersiapkan sekitar 20.000 bunker nuklir yang digadang-gadang dapat menampung 114% dari populasi penduduknya. Wih, keren juga Swiss bosku ya. Oke, next apa lagi nih? Negara selanjutnya yang dianggap cukup aman jika perang Bhutan. dunia ketiga terjadi adalah negara Bhutan. Ini di mana Bhutan? Ini negara. Meskipun terletak di antara Cina dan India yang mudah terlibat konflik, negara Bhutan diklaim menjadi salah satu negara teraman di dunia jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Hal ini karena letak geografis negara Bhutan yang terpencil yang berada di pegunungan Himalaya. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada video tentang negara Bhutan, Bhutan adalah salah satu dari sedikit negara yang tidak pernah secara langsung dijajah oleh bangsa lain, terutama bangsa Eropa. Selain itu, Bhutan juga memilih untuk mengisolasi diri dari dunia luar dan pemerintahnya lebih berfokus untuk mensejahterakan rakyatnya. Sepanjang sejarahnya, negara ini juga tidak memiliki musuh karena tidak bergabung dengan aliansi manapun. Meskipun Bhutan tidak masuk ke daftar 10 besar negara paling damai pada Global Peace Index, namun perlu diingat bahwa Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia yang secara resmi mengukur kebahagiaan nasional. Negara ini tidak percaya pada produk domestik bruto sebagai indikator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Alih-alih menggunakan PDB, Bhutan memperkenalkan pengukuran lain yang dikenal sebagai kebahagiaan nasional bruto. Negara ini bahkan memiliki kementerian kebahagiaan sendiri. Wih, coba di Indonesia ada juga yang kayak gitu bosku ya. Biar kita itu sebagai warga negara Indonesia itu bisa tiap hari Berikutnya bahagia negara yang gitu ya dianggap aman dengan jika program-program yang dilakukannya. Oke, terjadi Denmark. perang dunia adalah negara Denmark. Pada daftar Global Peace Index, Denmark menempati peringkat ketiga sebagai negara paling aman di dunia. Denmark adalah salah satu dari sedikit negara di dunia di mana orang melaporkan merasa aman setiap saat, baik siang atau malam, bahkan anak-anak juga melaporkan hal tersebut. Denmark memiliki tingkat kesetaraan yang tinggi dan rasa tanggung jawab bersama yang kuat untuk kesejahteraan sosial. Hal ini adalah dua hal yang berkontribusi pada keselamatan dan kebahagiaan negara Denmark. Di bidang data, negara ini menonjol karena pemerintahannya yang berfungsi dengan baik, tingkat korupsi yang rendah, dan distribusi sumber Wih, tingkat korupsi yang daya yang rendah adil. bosku. Bagus ya di negara kita. Akan Aduh. tetapi, status Denmark Ya sebagai salah satu negara Allah. yang aman jika perang dunia terjadi masih diperdebatkan. Mengingat negara ini adalah negara Uni Eropa dan juga NATO, dua organisasi yang kemungkinan besar akan terlibat pada perang dunia. Namun yang perlu diingat adalah Denmark memiliki negara konstituen otonom yaitu Greenland. Greenland adalah wilayah Denmark yang bisa menjadi tempat perlindungan yang baik dari perang. Sama seperti Islandia, wilayah Greenland sangat terpencil dan dingin sehingga resiko untuk diserang negara lain sangat kecil. Negara Oke, ketujuh next yang lagi. dianggap cukup aman jika perang dunia Portugal. ketiga Kok Portugal terjadi bisa masuk adalah ya? negara Portugal. Guys, untuk hasilkan uang online, gimana caranya aku tunjukin. Ini 933 juta masuk dari Februari ke akhir Maret. Sama seperti negara Denmark, Portugal adalah salah satu negara anggota organisasi NATO. Portugal adalah negara yang secara historis menghindar dari berpartisipasi dalam perang global. Selain itu, lokasi geografisnya yang terletak di pantai Atlantik dan berada paling selatan di benua Eropa menjadikan negara ini sebagai tujuan yang baik untuk menghindari kekacauan. Portugal menempati peringkat keempat pada Global Peace Index tahun 2021. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, mengingat negara Portugal pernah berada pada peringkat ke-18 pada tahun 2014 lalu. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun terakhir, Portugal telah membuat kebangkitan ekonomi. Negara ini berhasil menurunkan tingkat pengangguran lebih dari 17% menjadi di bawah 7%. Wih, Saat keren. 17 menjadi 7% bosku. ini, Portugal menjadi mercusuar bagi Indonesia kebangkitan ya, ekonomi aduh. dan tingkat kejahatan yang rendah. Mengingat pencapaiannya tersebut, maka akan sangat merugikan bagi Portugal jika turut terlibat dalam perang dunia. Oke, yang Selanjutnya ada negara ke-8. Austria yang dianggap aman jika terjadi Austria. perang dunia. Seperti negara tetangganya yaitu Swiss, Austria juga dikenal sebagai negara netral. Setelah periode traumatis di bawah Nazi Jerman, Austria ingin mempertahankan kemerdekaan antar bloknya selamanya. Dan itulah sebabnya pada tahun 1955, negara Austria menandatangani perjanjian dengan Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, di mana Austria kemudian menyatakan status netralitas permanen. Global Peace Index menempatkan Austria pada peringkat ke-6 sebagai negara paling damai secara global. Negara ini mendapatkan nilai tinggi untuk lingkungan bisnis yang sehat dan hubungan baik dengan tetangganya. Negara ini juga merupakan negara yang sangat aman untuk dikunjungi karena tindak kejahatan serius sangat jarang terjadi di negara ini. Meskipun anggota dari Uni Eropa, Austria bukanlah anggota NATO. Pemerintah Austria juga dipandang dapat menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Hal ini yang menjadikannya kadang digunakan sebagai contoh yang diusulkan bagi pemerintah Ukraina untuk menenangkan kecurigaan terhadap Rusia. Oke, next 9-nya apa bosku? Negara selanjutnya yang Fiji. dianggap aman jika terjadi perang dunia adalah negara Fiji. Fiji merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di bagian selatan Samudra Pasifik. Fiji adalah salah satu negara dengan ekonomi paling maju di wilayah kepulauan Pasifik atau Oseania.
Sumber daya alam dari negara ini sangat banyak jumlahnya, mulai dari hasil perikanan, hutan, pertanian, hingga dari pertambangan mineralnya. Namun Wih. sumber utama devisa dari negara ini adalah dari industri pariwisatanya. Fiji menjadi negara yang diprediksi paling aman jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Selain memiliki pandangan netral pada politik internasional, letak Fiji yang jauh dari kawasan Pasifik membuat negara ini seperti terisolasi dari kondisi politik internasional. Berikutnya, Oke, next negara yang yang terakhir, dianggap tetap aman jika terjadi Perang Dunia Ketiga Irlandia. adalah negara Irlandia. Meskipun Irlandia berbatasan dengan negara Inggris yang pernah terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, namun Irlandia cenderung memiliki kebijakan luar negerinya yang benar-benar independen dengan netralitas militer yang sudah lama berdiri. Irlandia merupakan negara yang netral bahkan sejak Perang Dunia Pertama. Irlandia juga tidak memiliki ikatan kuat dengan calon kombatan Perang Dunia lainnya. Menurut kebijakan Irlandia, jika militer mereka harus memasuki zona konflik, mereka harus mendapat persetujuan dari pemerintah Irlandia, badan legislatif negara, serta dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karenanya, peran militer Irlandia terbatas pada pertahanan diri nasional dan partisipasi dalam pemeliharaan perdamaian PBB. Oleh sebab itu, Irlandia menjadi negara yang diprediksi tidak mungkin terkena serangan nuklir jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Namun sebagai langkah antisipasi jika kemungkinan terburuk terjadi, pemerintah negara ini juga telah membangun bunker nuklir yang berfungsi secara penuh untuk mempertahankan kehidupan untuk jangka waktu yang panjang. Wih, nih. Indonesia nggak ada bosku ya. Ya mungkin begitulah ya, kalau misalkan negara-negara yang cukup besar ya. Saya rasa Indonesia ini adalah negara yang cukup besar sehingga tingkat, keamanannya untuk ditinggali ketika Perang Dunia Ketiga terjadi itu sangat minim bosku ya. Oke bosku, sekian dan terima kasih, sampai ketemu di next video bosku. Wassalam.